Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama pagi hari ini kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan kepada kami. Ya Tuhan, bantulah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap setia kepadamu dalam setiap situasi kami, dalam setiap keadaan kami. Dan biarlah kami boleh tetap setia mengikuti teladan-Mu. Dan ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi kepujian dan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuji nama-Mu yang kudus dan mulia. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita boleh senantiasa setia, taat akan kehendak Tuhan. Biarlah salib Tuhan tidak sia-sia bagi kehidupan kita. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib
karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh bersyukur atas kuasa salib-Mu yang sempurna. Apa yang dunia anggap sebagai kekalahan, namun bagi kami adalah sebuah kemenangan yang agung. Terima kasih Tuhan, karena di kayu salib Engkau telah mengalahkan kuasa kegelapan dan mematahkan belenggu maut. Terima kasih karena pengorbanan-Mu memberikan kami harapan yang baru, kehidupan yang baru. Saat kami merasa lemah, ingatkanlah kami bahwa Engkau telah menanggung segala kelemahan kami. Kami bersyukur karena kami tidak lagi hidup di bawah penghukuman, melainkan di bawah kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan serta pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Ajarkanlah kami Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada dan mengikuti tayangan YouTube ini. Saya berdoa agar kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kembali kita memulai mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saya membacanya demikian untuk kita. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah
memperingati Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus. Dan kita juga mengikuti sakramen perjamuan kudus, di mana di sana kita meneruskan apa yang Yesus lakukan ketika malam menjelang kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah teks firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 tadi, yang menceritakan bagaimana prosesi ketika mayat Yesus dikubur. Saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini, menjadi penting di saat yang genting. Nah, teks Yohanes 19 ayat 38 sampai ke 42 tadi membawa kita kepada momen hening setelah kegemparan di Bukit Golgota. Di saat para murid utama yang biasanya vokal membela Yesus sedemikian rupa, tetapi justru tercerai-berai ketakutan. Lalu kemudian muncul dua sosok murid yang mungkin selama ini tidak mau terang-terangan karena juga mereka takut dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana dicatat dalam teks tadi, mengambil tanggung jawab yang sakral. Ketika yang lain lari, bersembunyi, dan juga bahkan mungkin mereka takut melakukan sesuatu terhadap mayat Yesus, kedua murid ini muncul untuk melakukan tugas yang sangat sakral. Jika mereka tidak datang, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mayat Yesus, karena sebentar lagi akan berlangsung hari Sabat, di mana mengurus mayat tidak diperbolehkan dalam tradisi Yahudi ketika hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita melihat ada pengabdian di balik bayang-bayang kekelaman yang menimpa mereka. Keberanian yang muncul saat semua yang lain terbungkam. Nah, bagaimana kehidupan kita ketika segala sesuatu tampak tidak baik-baik saja? Apakah kita juga ikut bersembunyi, melarikan diri? Atau kita berdiri tegak untuk membela iman kita? Ketika suara-suara lantang telah membisu dan keberanian para murid utama sudah mulai goyah. Kasih, pengorbanan, dan juga keberanian justru menyala di hati mereka yang selama itu tersembunyi. Inilah kisah tentang Nikodemus dan juga Yusuf Arimatea yang dicatat dalam teks ini. Mereka melakukan sesuatu yang besar ketika seolah-olah dunia kehilangan harapan. Yohanes 19 ini memperlihatkan bahwa keberanian seringkali muncul bukan di puncak kemenangan, tetapi di tengah lembah kekelaman. Mari kita lihat. Yang pertama adalah sosok Yusuf dari Arimatea. Siapa dia? Yusuf adalah seorang anggota majelis besar atau Sanhedrin yang kaya dan terhormat. Ia adalah seorang murid Yesus, namun secara sembunyi-sembunyi karena takut pada otoritas agama pada saat itu. Lalu apa perannya? Tadi di dalam ayat yang ke-38 dicatat demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta izin kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi dia berperan meminta izin kepada Pilatus karena dia ingat ada kubur miliknya yang masih baru, yang masih belum digunakan, sehingga ia kemudian berpikir bahwa ia harus menaruh mayat Tuhan Yesus di sana. Dan tanpa diduganya mungkin Yesus hanya staycation di kubur milik Yusuf Arimatea itu hanya dalam waktu
3 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau pinjam kubur Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mau kalau dia bukan Yesus. Karena dia pasti akan pakai selama-lamanya. Tetapi karena Yesus di sini adalah yang berkuasa atas maut, pada hari yang ketiga dia kemudian bangkit sehingga kubur itu menjadi kosong. Dan itulah Paskah yang kita rayakan. Nah, apa makna rohani dari peran dan yang dilakukan oleh Yusuf ini bagi kehidupan kita? Yusuf mengajarkan kita tentang momen penentuan. Selama Yesus populer, dipuji-puji orang, dipuja-puja, diikuti oleh banyak orang, Yusuf bersembunyi karena dia takut kepada kerabatnya, kepada sejawatnya, karena mungkin mereka akan mengucilkan dia jika dia diketahui menjadi murid Yesus. Tetapi ketika Yesus tampak dalam tanda kutip kalah dan mati karena penyaliban yang merupakan rencana penyelamatan itu, Yusuf justru muncul dan mempertaruhkan reputasi yang selama ini dia lindungi, dia jaga. Dan juga bahkan keselamatannya di hadapan Pilatus. Ia mengajarkan bahwa iman yang dewasa adalah iman yang siap menanggung resiko saat dunia menolak Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika iman kita diolok-olok, dihina, dipertanyakan, dan dibuat orang bukti-bukti yang seolah kebenaran untuk menyangkal Kristus, apakah kita ikut terseret atau kita berdiri teguh di atas kebenaran itu? Karena banyak ajaran seperti benar, tetapi isinya bukan Kristus di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Dan yang kedua adalah Nikodemus. Apa yang menjadi nilai dari Nikodemus ini? Saya melihatnya dia ibarat transformasi dari malam ke siang. Jadi Nikodemus adalah seorang Farisi dan pengajar Israel yang sebelumnya mendatangi Yesus pada waktu malam untuk berdiskusi tentang kelahiran kembali. Kalau kita ingat Yohanes 3 dan Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal itu. Di sana adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nah, apa perannya? Ayat yang ke-39 tadi berkata, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Nah, apa makna rohani yang bisa kita ambil dari sikap dan peran Nikodemus? Nikodemus membawa 50 kati minyak dan juga rempah-rempah. Kalau dikilogramkan mungkin ini perhitungannya sekitar 32 sampai 35 kilogram. Itu adalah rempah-rempah dan minyak dalam jumlah yang sangat besar. Setara dengan ketika prosesi pemakaman seorang raja. Dan ini adalah simbol totalitas. Nikodemus yang dulu ragu-ragu, apalagi ketika berbicara tentang kebangkitan, kelahiran kembali. Kini ia memberikan yang terbaik bagi raja yang telah wafat itu. Nah, ia mengajarkan bahwa perjumpaan dengan kasih Kristus seharusnya mengubah keraguan-raguan kita menjadi pengabdian yang berkelas dan berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak guru, ada banyak nabi yang hadir ke dunia ini. Dan mereka mati dan cerita tentang mereka
hanya sampai di dalam kubur. Tetapi Yesus berbeda. Dia mati dan kemudian bangkit lagi, naik ke sorga. Dan kemudian nanti akan datang kembali pada akhir zaman untuk menjadi hakim atas semua bangsa, semua makhluk di dunia. Dan oleh karena itu sangat rugi Bapak Ibu Saudara apabila tidak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari peristiwa yang terjadi pada Yohanes 19 ayat 38-42 yang baru saja kita baca tadi, apa yang kita teladani? Yang pertama, diajarkan kepada kita, jangan cuma bicara, ayo langsung bantu kalau kita bisa bantu. Yusuf dan Nikodemus tidak hanya diam atau sekadar berkata, aduh kasihan ya Tuhan Yesus tuh tergantung di kayu salib, gak ada yang urus. Tetapi mereka langsung turun tangan, kotor-kotoran, bahkan menajiskan dirinya mengurus mayat. Dan jika sebentar lagi mereka terlambat sedikit, maka akan tiba hari Sabat ketika semuanya tidak bisa dilakukan lagi. Mereka kotor-kotoran dan bekerja keras mengangkat tubuh Yesus untuk dikapani dan kemudian dikuburkan. Yang kedua, teladan yang dapat kita ambil adalah apa yang kita punya, pakailah untuk Tuhan. Yusuf merelakan kuburan barunya yang mungkin dia beli dengan harga mahal. Dan Nikodemus memberikan rempah-rempah terbaiknya untuk Yesus. Padahal saat itu kita tahu Yesus sudah mati. Seolah-olah pemberian mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak mungkin dibalas. Tidak mungkin dibayar karena Yesus sudah mati. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi? Yesus bangkit. Dan saya pikir kedua orang ini jika kita dalami lagi kisah mereka, mereka akan sangat luar biasa. Menjadi pemberita Injil, kesaksian mengenai Yesus Kristus pada awal mula gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya, pakailah untuk Tuhan. Talenta kita, karunia kita, harta kita, uang kita, bahkan hidup kita, pakailah untuk melayani Tuhan. Apa artinya kita banting tulang, peras keringat, bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, jika semuanya hanya untuk memuaskan ego kita yang tidak mungkin terpuaskan. Mari kita gunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani Dia dengan berbagai cara dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita teladani dari peristiwa ini. Yang ketiga adalah setia saat susah. Bukan cuma saat senang. Pepatah mengatakan atau seringkali disampaikan kepada kita bahwa untuk mengetahui siapa sahabat sejati kita, siapa saudara kita adalah saat mengalami kesusahan. Orang-orang banyak saat kita sedang berada di tempat yang berhasil, tempat yang tampak sukses, orang-orang akan mengeluh-elukan kita, mencari kita, dan dia akan bertanya, hai apa kabar, seterusnya. Tetapi ketika kita dalam keterpurukan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesusahan, siapa yang muncul di situ? Dialah saudara kita sesungguhnya. Karena dia tidak hanya datang ketika kita mengalami kemenangan, bahkan saat kita menjalani sebuah kerapuhan. Saat Yesus ditangkap dan disalibkan, banyak orang melarikan diri karena takut. Tapi justru di saat yang paling gelap dan menakutkan itu, Yusuf dan Nikodemus muncul menunjukkan kesetiaan mereka, melayani gurunya sampai mati.
Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kesetiaan dan loyalitas harus selalu ada, menjadi karakter, menjadi sifat murid Kristus yang sejati. Kiranya firman ini menolong kita untuk menjalani hari-hari kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pembelajaran melalui firman-Mu bahwa kami harus bertindak dengan iman yang kami miliki. Kami juga harus menggunakan apa yang kami punya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga diajarkan seperti Yusuf dan Nikodemus yang setia saat susah, bukan cuma saat senang dan saat terbang melambung tinggi. Bahkan saat kejatuhan dan kerapuhan, kami harus menjadi sahabat yang setia. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan hati umat-Mu, memberkati mereka, menjadi jalan kehidupan bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kematian dan kebangkitan-Mu semakin meneguhkan hati kami, bahwa kami orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Oleh karena itulah kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ketika kita menjalankan tradisi. Misalnya membersihkan makam, mungkin juga menjenguk makam pada malam hari. Jangan bawa minuman keras, tetapi bawalah hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.